Kemarin banyak persoalan-persoalan tentang kunut. Kunut itu bid'ah katanya, Ustaz. Begini, begini, begini. Anda boleh punya pendapat, tapi Anda jangan lupa ada ragam pendapat dari para ulama. Maaf ibu bapak sekalian, keterangan hadis kunut itu bid'ah terdapat di hadis ada An-Nasai, ada juga di Al-Bukhari. Turunkan semua hadisnya. Anda tahukah Anda, periwayat hadisnya itu juga kunut. Imam An-Nasai mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Imam Al-Bukhari mazhabnya Syafi'i, beliau kunut. Saking objektifnya, beliau riwayatkan tentang sahabat yang tidak kunut. Kenapa beliau tidak kunut? Karena dalam hidupnya tidak pernah melihat Nabi kunut. Sahabat ini, tapi kan yang lain banyak sahabat juga. Di ketika Nabi berjalan, tidak semua sahabat ikut. Nabi ke Badar, sebagian sahabat ikut. Nabi ke Uhud, sebagian sahabat ikut. Tidak setiap tempat sahabat ikut semua. Saya mau ke Uhud ya, semua Madinah ikut ke Uhud. Madinah kosong. Saya ke Badar ya, saya ke Taif ya, apa semua ikut? Tidak, semua menyebar. Makanya ketika Nabi perjalanan, sebagian sahabat ikut. Nah, ada seseorang yang ketika berada di belakang Nabi, setiap dia sholat di belakang Nabi, dalam keadaan subuh, Nabi tidak kunut. Sedangkan sifat sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat. Jadi yang dia lihat itu yang diamalkan. Misal, Wa'il bin Hujur, sholat di belakang Nabi, Nabi turun pakai lutut. Abu Hurairah sholat di belakang Nabi, Nabi turun sujud pakai telapak tangan. Walaupun keduanya tahu riwayat itu, tapi mohon maaf, mereka mengamalkan apa yang dilihat. Wa'il pakai lutut, Abu Hurairah pakai telapak tangan. Dua-duanya benar, yang salah yang pakai kepala duluan. Belum apa-apa sudah ramai kepalanya, ini bid'ah, ini salah, ini. Itu, muka Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah itu. Kenapa? Karena Anda tidak belajar hadis dengan ilmunya. Ini yang tidak kunut di belakang Nabi karena dia sholat di belakang Nabi. Nabi nggak kunut. Tapi ada sebagian sahabat sholat di belakang Nabi. Nabi pernah kunut. Ada Abdullah bin Umar. Nabi mengajarkan kunut pada Al-Hasan cucunya. Dari situ disimpulkan oleh ulama. Apa kesimpulannya? Yang mau kunut silahkan. Maka Imam Malik kunut. Kunutnya sebelum ruku disirkan. Imam Malik itu Masya Allah, anak sahabat besar. Anas bin Malik, lahir anaknya Malik bin Anas, 93 Hijrah, lahirnya di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, jadi mufti di Madinah, wafat di Madinah, dikenal dengan Imam Madinah, Darul Hijrah, Imam Madinah kunutnya sir. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, lahir tahun 150 Hijrah, kunut. Beda dengan gurunya, Syafi'i dijaharkan, kunutnya ba'da ruku, bangun setelah i'tidal dijaharkan. Bacaannya sama dari Nabi, Allahumma hdini fiman hadid. Kalau jadi imam, Allahumma hdina fiman hadid. Imam Abu Hanifah, wafat tahun 150 Hijrah, memilih yang tidak kunut, ngambil hadis sahabat yang tadi. Karena kata beliau asalnya tidak kunut. Ada kejadian di Bir Maunah, Nabi kunut, setelah itu tidak kunut lagi. Maka disimpulkan kunut itu menurut saya tidak ada. Karena sementara saja, setelah itu tidak ada. Maka kembali ke asal, tidak ada kunut. Abu Hanifah tidak kunut. Diamalkan itu dari yang tadi. Imam Ahmad datang kemudian, lahir tahun 163 Hijrah. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik masa yang sama dengan Imam Abu Hanifah. Wafatnya duluan Abu Hanifah. Apa yang terjadi dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, saya ambil yang pertengahan, tengah-tengah saja. Ini kunut jahar, ini tidak kunut. Saya ambil tengah-tengah. Apa tengah-tengahnya? Nabi kunut saat ada peristiwa besar membutuhkan doa. Sebelumnya tidak kunut. Saat ada peristiwa itu beliau kunut. Setelah itu tidak kunut lagi. Menurut pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal. Maka saya simpulkan kunut itu saat ada peristiwa besar saja yang butuh doa. Peristiwa besar butuh doa namanya nazilah. Maka dikenal dengan kunut nazilah. Tapi hebatnya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i tidak ada masalah. Salat di belakang Imam Syafi'i beliau kunut. Imam Syafi'i salat di belakang Imam Ahmad beliau tidak kunut. Imam Syafi'i datang ke tempat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sudah wafat. Ketika beliau memberikan ilmu di tempatnya, kemudian diminta jadi imam saat subuh, beliau tidak kunut. Selesai itu kata muridnya, "Syal Imam, kenapa Anda tidak kunut?" Kata Imam Asy-Syafi'i, "Saya menghormati pendapat di tempat Imam Abu Hanifah yang tidak kunut." Luar biasa. Imam besar, ahli fikih, imam madhab, ahli hadis, paham hadisnya, tidak ada masalah. Antum bukan imam besar, jadi makmum kadang-kadang, Quran belum hafal, hadis belum tahu, Masya Allah, gara-gara masalah kunut, pada tidak ke masjid. Sudah ketinggalan zaman. Hari gini orang masih kelahi lagi masalah kunut subuh. La haula wa la quwata illa billah. Dulu ya, zaman saya kecil, anak muda NU masih bertengkar dengan anak muda Muhammadiyah. Anak muda Muhammadiyah mengatakan subuh nggak pakai kunut. Anak muda NU mengatakan subuh mesti pakai kunut. Akhirnya saking hebatnya perdebatan sampai jam 2 malam. Besok sama-sama nggak sholat subuh. Ini sudah tidak ada lagi.
Ketika saya ditanya, Ustaz, iya, kenapa Islam ini banyak betul khilafiyah? Kenapa banyak betul khilafiyah Pak Ustaz? Ente mengatakan banyak khilafiyah karena ente pecandu khilafiyah. Sekarang saya tanya, tunjukkan sama saya mana mazhab dalam Islam yang mengatakan tidak ada solat subuh. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mana mazhab dalam Islam yang mengatakan tidak ada solat subuh? Tak ada Pak Ustaz. Kalaupun ada mazhab yang mengatakan tak ada solat subuh, itu namanya mazhab Al-Ngawuriyah. Mazhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah di Kufah. Mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, meninggal makamnya di Baqi, Madinah tahun 179. Mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, makamnya di Mesir, Kairo tahun 204. Mazhab Ahmad bin Hanbal Hambali, makamnya di Baghdad, Irak tahun 241. Sepakat empat mazhab ini bahwa solat subuh itu fardhu. Tak ada ikhtilaf tentang solat subuh. Bahwa yang satu pakai usolli, enggak pakai usolli, itu pembahasan forum. Batang usulnya solat subuh wajib. Bahwa ada yang pakai usolli, ada yang enggak pakai usolli, khilafiyah. Bahwa yang satu bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Yang satu bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu tak masalah. Masalah yang satu bangkit, wa sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Yang satu pakai kunut. Tapi andai saya disuruh jadi imam di Palembang, saya tak akan mau solat subuh jadi imam. Kenapa? Saya tak tahu masjid ini masjid NU apa masjid Perti apa masjid Persis apa masjid Muhammadiyah. Maka saya tak ingin menimbulkan fitnah. Maka kalau disuruh, tafadhal, mana imam ratib, mana